Saudara sekalian, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas proyeksi politik Indonesia selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Saudara, bulan Ramadan menjadi momen penting bagi rakyat Indonesia untuk melakukan kontemplasi dan pengontrolan diri. Namun, apakah berlaku dalam situasi politik Indonesia di masa Ramadan kali ini? Meskipun ada beberapa gejolak dan riak-riak kecil dalam politik hari-hari ini dari pihak yang belum puas dengan hasil pemilihan umum, khususnya Pilpres, sepertinya situasi masih relatif stabil. Mereka, para pihak yang kecewa karena kalah di pemilu Pilpres, tampaknya hanya mengekspresikan ketidakpuasannya tanpa mengganggu situasi dan kondisi politik secara signifikan. Pada 20 Maret 2024, hasil resmi pemilihan presiden dan wakil presiden telah diumumkan, di mana Prabowo Subianto akan menjadi presiden dan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil presiden menggantikan Jokowi dan K.H. Maruf Amin pada 20 Oktober 2024 mendatang. Apakah dengan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dapat diterima oleh para pihak, khususnya para kontestan? Ternyata dalam kenyataan proses politik di DPR akan tetap berlanjut dengan pengajuan dan pembahasan hak angket serta debat melalui interpelasi, dan Prabowo serta Gibran tampaknya tetap akan terpilih sebagai pemimpin negara. Pada tanggal yang sama, pasangan calon presiden dan wakil presiden bertemu di KPU. Meskipun ada dugaan kecurangan, para kandidat yang kalah diharapkan akan menerima kekalahan dengan lapang dada dan ketidakpuasannya dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pertemuan ini mengindikasikan secara tidak langsung adanya pengakuan resmi terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipastikan akan menerima hasilnya dengan penuh kedewasaan. Meskipun ada perbedaan politik dan perbedaan pandangan di dalam proses pemilu dan perhitungan hasil pemilu, mereka sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam politik akan memilih untuk mengakui kekalahan dan berharap pada masa depan politik mereka akan lebih baik lagi. Mereka masih memiliki peluang berkontestasi dalam pemilu yang akan datang. Beberapa pengamat politik memprediksi akan ada goncangan politik meskipun masih dalam skala kecil. Namun, partai-partai yang mendukung Prabowo dan Gibran masih dapat mengantisipasi karena eksistensi mereka masih kuat di DPR. Politikus yang mendukung Prabowo dan Gibran pandai bermain peran. Kadang mereka menunjukkan diri sebagai oposisi, kadang menjadi pendukung sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Itulah sebabnya maka gejolak-gejolak politik yang dalam skala kecil tersebut bagi mereka bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan. Dengan segala dinamikanya,
politik Indonesia terus berubah. Partai-partai berganti koalisi dan politisi mengubah sikapnya sesuai dengan kebutuhan politiknya. Dan dengan demikian, kestabilan dan persatuan Indonesia tetaplah menjadi prioritas utama mereka dan akan diupayakan oleh semua pihak. Saudara, bulan Ramadan memang unik dalam perpolitikan Indonesia. Dapat berfungsi sebagai alat peredam gejolak politik, baik pada tingkat elit politik maupun pada tingkat civil society, bahkan tingkat grassroots. Yang perlu dicermati dan menjadi perhatian semua pihak ialah setelah Ramadan dan Idul Fitri berakhir, besar potensi dan kemungkinannya gejolak politik kembali semakin meluas dan masif. Masyarakat yang tidak puas atas hasil pemilu Pilpres 2024 yang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri menahan diri, mengontrol diri, kini telah leluasa mengeluarkan ekspresinya berupa kekecewaan dan kemarahan karena pemilu berlangsung curang, brutal, dan tidak netralnya kekuasaan. Saudara, itulah pendapat saya tentang proyeksi politik kita, khususnya menyikapi politik Pilpres 2024 pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita berharap bahwa Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu setelah selesainya nanti hiruk pikuk politik Pilpres. Bagaimana menurut Anda? Silakan ketik di kolom komentar. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lain. Mari kita besarkan channel ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video berikutnya. Terima kasih.